Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tabiun. Halo Planners. Sebelum kita lanjut, biarkan kami memperkenalkan diri kami ya. Saya Heni Triakusrini, NIM 123220203 dari Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya Sofok Pria dengan NIM 123220194. Saya Al-Fatihah Bibi dengan NIM 123220202. Dan saya Hukmaida Gulo dengan NIM 123220188 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya Adinda Meiza dengan NIM 123220192. Sebelum masuk lebih dalam lagi mengenai perencanaan wilayah dan kota, kita perlu tahu dulu nih, apa sih perencanaan itu? Perencanaan adalah suatu tindakan sistematis untuk menentukan suatu tujuan, menganalisis situasi, merumuskan rencana, dan mengimplementasikan rencana tersebut ke dalam suatu tindakan agar suatu goals atau tujuan yang kita tentukan di awal tadi dapat tercapai, sekaligus memantau dan mengevaluasi kegiatan yang kita lakukan tersebut. Sedangkan proses perencanaan adalah suatu proses untuk menetapkan dan mengimplementasikan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Di antara proses perencanaan adalah menentukan tujuan, menganalisis situasi, merumuskan rencana, mengimplementasikannya dalam kegiatan, dan mengevaluasi hasilnya. Oke Planners, setelah mendengar apa itu pengertian dari perencanaan wilayah dan kota, tentu mereka memiliki tahapan-tahapan dalam perkembangannya. Tahapan pertama adalah tahapan inisiasi atau gagasan dalam persiapan. Tahapan ini dimulai sejak tahun 1950 sampai 1958. Pada tahapan ini, gagasan, wacana, rencana, dan persiapan dilakukan untuk melahirkan pendidikan PWK di Indonesia. Di antaranya ada peristiwa yang paling penting, di mana beroperasinya Balai Tata Ruang Pembangunan di Indonesia. Tahapan yang kedua adalah tahapan fondasi dan peresmian. Tahapan ini dimulai sejak tahun 1959 sampai tahun 1961. Peristiwa penting yang terjadi pada tahapan ini adalah pengembangan dan penetapan hukum, menjadikan kurikulum dan kunjungan tim internasional pembangunan Bandung ke Indonesia, dan peresmian kota PWK di Indonesia. Yang ketiga adalah tahapan perkembangan tingkat lanjut, yakni pada tahun 1961 sampai tahun 1963. Pada tahap ini, perkembangan dan pelaksanaan kurikulum disupervisi oleh tenaga pengajar Harvard University. Yang keempat adalah tahap replikasi dan pengembangan lanjut, yakni tahapan terakhir yang dimulai sejak tahun 1963 sampai pada sekarang ini. Peristiwa yang terjadi pada masa-masa tahapan ini antara lain adalah replika program studi perencanaan wilayah dan kota di beberapa perguruan tinggi di Indonesia, pendirian Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia, dan perkembangan penelitian dan jurnal di bidang PWK di Indonesia. Apakah kalian tahu aspek profesi sebagai perencana mencakup dalam lingkungan sosial, yaitu sebagai manajer, perancang, kepemimpinan, pemerintahan daerah, dan masih banyak lagi aspek profesi sebagai perencanaan. Ruang lingkup wilayah merujuk pada area geografis yang lebih luas seperti provinsi, negara bagian, dan negara. Sementara kota lebih fokus pada area perkotaan dengan pemerintahan lokal yang lebih kecil. Substansi kajian dan ruang, perencanaan wilayah lebih mencakup aspek yang lebih luas, seperti luas lahan, sumber daya manusia, dan pengembangan wilayah secara menyeluruh. Sedangkan itu, perencanaan kota lebih memfokuskan kepada tata ruang kota seperti infrastruktur dan transportasi. Produk perencanaan wilayah bisa mencakup rencana RT/RW yang lebih mengatur penggunaan lahan secara umum. Sementara itu, perencanaan kota lebih mengatur penggunaan lahan di dalam kota tersebut. Baiklah, saya akan menyebutkan beberapa isu dan permasalahan dalam perencanaan wilayah dan kota. Yang pertama yaitu urbanisasi yang tidak terkendali, yang kedua bencana alam, yang ketiga ada konflik penggunaan tanah, yang keempat ada kualitas udara dan pencemaran lingkungan, dan yang kelima ada ketahanan terhadap perubahan iklim. Secara keseluruhan, kajian ini tuh penting untuk merancang kebijakan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup kita di bagian wilayah maupun di bagian kota. Oke teman-teman sekalian, sekian materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih.